Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kalau pada hari ini kita masih dapat beribadah walaupun masih secara online. Namun kita percaya kehadiran dan kebenaran Tuhan tetap nyata dapat kita rasakan lewat ibadah online ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah sebuah pertanyaan yang penting sekali untuk kita bersama renungkan. Apa yang menghancurkan hidup Anda? Saya percaya tidak seorang pun ingin hidupnya hancur. Tidak seorang pun ingin pernikahannya hancur, keuangan, karir, pekerjaan, bisnisnya hancur. Setiap kita tanpa terkecuali ingin hidup bahagia. Namun jika demikian, mengapa begitu banyak orang yang hidupnya hancur? Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup dalam penderitaan. Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dalam kebahagiaan. Itu sebabnya Tuhan menciptakan sebuah taman di Eden, sebuah tempat yang sempurna dan indah, dan menempatkan manusia yang diciptakannya di sana. Satu-satunya pribadi yang tidak mau Anda dan saya bahagia adalah setan. Ya, setan mau hidup Anda dan saya hancur. Namun setan tidak punya kuasa untuk secara langsung menghancurkan hidup kita. Hari ini, saya mau kita semua sadar kalau hidup kita hancur, sesungguhnya itu bukan karena setan, namun karena ketidaksadaran kita akan kebenaran Tuhan. Efesus 6 ayat 11 berkata, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Perhatikan baik-baik, apa yang kita lawan? Bukan iblis, namun tipu muslihatnya. Kuasa iblis sudah dipatahkan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Kolose 2:15 berkata, "Iya, Tuhan Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka." Iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Ia tidak punya kuasa lagi untuk menghancurkan hidup Anda dan saya. Namun, yang masih ia punya adalah tipu muslihatnya. Lalu, Anda termakan oleh tipu muslihatnya. Dan itulah sesungguhnya yang menghancurkan hidup Anda. Tanpa Anda sadari, Anda ditipu oleh tipu muslihat iblis. Apakah Anda pernah ditipu? Atau jangan-jangan malah Anda penipunya? Jika benar, bertobat saudara. Sekarang, apa ciri utama seseorang yang sedang ditipu? Orang yang sedang ditipu, dia tidak sadar kalau dia sedang ditipu. Semua orang yang sedang ditipu saat ini, mereka merasa aman, mereka merasa tenang, bahkan bahagia. Karena mereka berpikir mereka sedang untung besar. Namun sesungguhnya tanpa mereka sadari, mereka sedang dicuri, dibunuh, dan dibinasakan tanpa mereka sadari. Itu sebabnya saudara, Yesus berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi kita hidup dan memiliki hidup itu dalam segala kelimpahan." Hari ini Anda harus sadar bahwa proses kehancuran hidup Anda tidak terjadi secara langsung, namun secara perlahan-lahan. Begitu perlahannya sampai Anda tidak menyadarinya. George Barna dalam bukunya Frog in the Kettle memberi sebuah gambaran akan hal ini. Jika Anda mengambil sepanci air mendidih dan melemparkan seekor katak ke dalamnya, sang katak akan langsung merasakan panasnya dan melompat keluar. Namun, jika Anda mulai dengan sepanci air dingin, lalu perlahan-lahan meningkatkan panasnya sampai mendidih, sang katak tidak akan menyadarinya sampai tiba-tiba ia mati seketika. Demikian pula dengan hidup Anda.
Hidup Anda hancur bukan oleh apa yang Anda sadari, tetapi oleh apa yang Anda tidak sadari. Pernikahan Anda hancur bukan oleh apa yang Anda sadari, tetapi oleh apa yang Anda tidak sadari. Sadarkah Anda 80% masalah dalam pernikahan adalah karena luka masa lalu yang tidak diselesaikan? Mungkin Anda sudah hamil di luar nikah, Anda melakukan hubungan seks sebelum menikah. Pranikah yang tidak kudus sangat menentukan pernikahan Anda. Jika pernikahan Anda tidak kudus, Anda harus dipulihkan. Ya, jika Anda masih menutupi dosa dan masa lalu Anda tidak terbuka dengan pasangan Anda, itu juga harus dibersihkan. Luka Anda dengan orang tua Anda, dengan papa dan mama Anda, itu juga harus dibereskan sebelum Anda masuk dalam pernikahan Anda. Dan bagi Anda yang bahkan sudah hamil di luar nikah, saya mau pesan buat wanita-wanita muda, jangan Anda ambil keputusan bahkan waktu Anda hamil untuk Anda menikah, karena pernikahan bukan solusi. Kalau Anda hamil, lebih baik Anda dipulihkan dulu secara pribadi. Lebih baik Anda menjadi single parent. Dan kalau memang pria itu adalah jodoh Anda, lewati dulu proses pertobatannya. Anda disembuhkan dahulu. Banyak pasangan tanpa sadar masuk dalam pernikahan dengan hati yang masih penuh luka. Akibatnya mereka saling melukai satu dengan yang lain. Karena orang yang terluka adalah orang yang saling melukai juga. Keuangan Anda hancur juga bukan oleh apa yang Anda sadari, tetapi oleh apa yang Anda tidak sadari. Sebagian besar orang yang hancur keuangannya tidak punya anggaran dalam keuangan mereka. Ya, mereka menggabungkan antara uang pribadi dan uang bisnis mereka tanpa mereka sadari. Dan akhirnya mereka tidak tahu kalau mereka untung apa mereka rugi. Ya, akibatnya mereka tidak menyadari kebocoran dalam keuangan mereka yang akhirnya membuat mereka terjerat hutang. Hati-hati saudara dengan pinjol, dengan kartu kredit, ya. Jadi sadarlah bahwa hidup Anda hancur bukan oleh apa yang Anda sadari, tetapi oleh apa yang Anda tidak sadari. Istilah kerennya, killing me softly, slow but sure alias MPP, mati pelan-pelan. Itulah gambaran dari dosa, saudara, di mana proses kehancurannya tidak terjadi secara langsung, namun perlahan-lahan, sama persisnya seperti orang yang terikat rokok. Sekarang coba bayangkan seandainya, saudara, orang yang merokok langsung kena kanker, langsung serangan jantung, langsung impoten. Saya yakin tidak akan ada lagi orang yang mau merokok, saudara. Namun masalahnya, kenapa masih banyak orang yang mau merokok? Padahal mereka tahu kalau rokok itu menyebabkan kanker, serangan jantung, dan impotensi. Jawabannya, karena rokok memberi mereka rasa nikmat yang begitu nikmatnya sampai mereka tidak sadar akan akibatnya bahaya dari rokok. Itulah Bapak Ibu Saudaraku cara kerja dosa. Waspadalah. Ayo sekarang Anda jawab dengan jujur. Dosa itu enak atau tidak? Ya. Selingkuh itu enak atau tidak? Pornografi itu enak atau tidak? Pacaran gaya bebas itu enak atau tidak? Bukan hanya enak, saudara, jawabannya tapi enak banget, enak bingits. Ya, itulah dosa. Saking begitu enaknya, saudara, sampai Anda tidak sadar, lupa kalau ujungnya menuju maut. Hidup Anda hancur. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Camkan ini, saudara, dosa memberi Anda rasa nikmat yang luar biasa. Saya berdoa, saudara, hari ini agar setiap Anda segera sadar akan ujungnya dosa, yaitu maut. Jangan izinkan dosa menghancurkan hidup Anda, karena Tuhan Yesus sudah menebus Anda dan saya dari dosa. Hari ini, sadarkan diri Anda akan adanya tipu muslihat iblis dalam hidup Anda. Ayo kita angkat tangan kita, ikutin saya semua. 1, 2, 3, sadar. Ayo sadar, saudara. Sadarlah bahwa tipu muslihat iblis hanya bisa dipatahkan oleh kebenaran Tuhan, bukan oleh kebenaran Anda atau saya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Satu kebenaran Tuhan yang terpenting yang Anda dan saya harus sadari,
Hidup itu adalah sebuah pilihan. Setiap detik dalam hidup kita adalah pilihan. Dan pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hidup kita, itulah yang menentukan hancur atau pulihnya hidup kita. Allah telah menetapkan kebenaran ini dari sejak semula, yaitu ketika Allah menciptakan dua pohon di Taman Eden, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan mau manusia dari sejak semula menyadari bahwa hidupnya ditentukan oleh pilihannya. Sadarilah akan kebenaran ini. Bagian Tuhan adalah memberi perintah. Bagian kita manusia adalah memilih, mentaati perintah Tuhan atau melanggarnya. Jika Anda memilih untuk mentaati perintah Tuhan, Anda akan hidup bahagia. Namun jika Anda memilih untuk tidak mentaati perintah Tuhan, Anda melanggar perintah Tuhan, hidup Anda akan menderita dan binasa. Bagian Tuhan adalah membuat perintah, bagian kita adalah memilih untuk taat atau tidak, dan bagian iblis adalah menipu kita. Agar kita membuat pilihan yang salah, yaitu melanggar perintah Tuhan, sehingga hidup kita hancur dan binasa, saudara. Dan itulah gambaran yang sebenarnya yang terjadi di dalam Taman Eden. Manusia jatuh ke dalam dosa bukan karena iblis, namun karena mereka, Adam dan Hawa, memilih untuk percaya kepada tipu muslihat iblis, yang akhirnya membuat mereka mengambil keputusan untuk memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan buahnya. Jadi hari ini sadarkan diri Anda akan kebenaran ini. Hidup Anda ditentukan oleh pilihan Anda. Namun pilihan dalam hidup Anda ditentukan oleh kebenaran siapa yang Anda percayai. Siapa yang Anda pilih untuk Anda percayai? Tuhan yang adalah sumber kebenaran, atau setan yang adalah bapa segala pendusta? Hidup Anda hancur bukan karena setan, namun karena Anda memilih untuk mempercayai perkataan setan dan bukan perkataan Tuhan. Jika Anda ingin pernikahan Anda, keuangan, karir, bisnis, pekerjaan Anda pulih, mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus belajar membangun kepercayaan Anda terhadap perkataan Tuhan, bukan yang lain. Karena itu camkan ini baik-baik dalam hati dan pikiran Anda. Tidak ada pemulihan dalam hidup Anda tanpa disertai perenungan firman Tuhan. Jika Anda rindu Tuhan memulihkan hidup Anda, itu berarti setiap hari tanpa terkecuali Anda harus sungguh-sungguh, ayo katakan bersama-sama saya, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman Tuhan, sampai firman itu mengubah seluruh sistem kepercayaan dalam hidup kita, yang akhirnya akan mempengaruhi semua pilihan dan keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Dan itulah yang akan membuat hidup Anda dan saya pulih. Saya ingin Anda sadar bahwa iblis berusaha keras untuk dapat masuk, menguasai hati pikiran Anda dengan tipu muslihatnya untuk dapat menghancurkan hidup Anda. Dan salah satu tipu muslihat iblis yang paling menghancurkan hidup umat Tuhan, yang juga berhasil dipakai untuk menipu Adam dan Hawa, adalah sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 4 menulis, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, dan sampai hari ini Bapak Ibu sadarkah bahwa tipu muslihat iblis masih bekerja efektif menghancurkan hidup umat Tuhan? Iblis berbisik di hati kita. Kita ada sebuah pikiran seperti ini, sekali-kali tidak apa-apa. Tuhan juga ngerti kok. Allah mengerti. Allah peduli. Seperti contohnya Bapak Ibu, anak saya suka makan mie instan.
Namun kami tahu itu tidak baik untuk kesehatan mereka. Tapi kalau pas kita sedang pergi, berlibur, kumpul-kumpul keluarga, apalagi kalau di puncak atau di Lembang, pas lagi dingin-dinginnya saudara, anak kami suka bertanya kepada saya, "Mami, boleh tidak sih aku makan mie instan?" Lalu biasanya, ayo kalau anak bapak ibu tanya seperti itu, kita akan jawab apa? Ya, sekali-kali bolehlah, tidak ada apa-apa. Kalau mie instan sekali-kali memang tidak ada apa-apa. Namun dosa jangan coba-coba Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Iblis berusaha keras mengencerkan arti perintah Tuhan. Menggampangkan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Dengan membuat kita percaya it's okay, nggak apa-apa. Toh cuman sekali-kali kok. Nggak ada yang tahu kok. Saudara, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Karena dosa bukan untuk dipermainkan dan dosa bukan suatu permainan, saudara. Mari kita perhatikan gambar ilustrasi berikut ini, Bapak Ibu. Menurut Anda, apakah yang ada dalam pikiran kucing putih ini? Apa yang dia lihat? Dia melihat, dia berpikir itu ekor tikus kecil yang sangat menggoda untuk dimakan. Namun kita semua tahu bahwa itu bukan ekor tikus, itu ekor ular yang berbisa. Kucing putih itu adalah gambaran dari Anda dan saya. Ekor ular itu adalah gambaran dari dosa. Dan ular adalah gambaran dari iblis, bapa segala dusta yang ingin menghancurkan hidup Anda dan saya. Iblis, si ular itu mau kita berpikir, sekali-kali nggak akan ada terjadi apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak akan ada yang tahu. Langgar aja perintah Tuhan. Kamu nggak akan apa-apa kok. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, dia akan menerima balasan, yaitu upah berkat dari Tuhan. Saudara, pilihan ada di tangan Anda. Jangan bermain-main dengan dosa Bapak Ibu. Jangan anggap enteng anugerah Tuhan. Ya, Tuhan memang penuh kasih. Tapi kebanyakan umat Tuhan berkata, Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihiku, Jesus love me, Jesus love me. Lalu mereka bermain-main dengan hidup mereka. Mereka menggampangkan dosa. Mereka membiarkan diri mereka setiap hari dikuasai lagi dengan dosa. Hari ini Bapak Ibu, bertobatlah sebelum engkau terlambat. Orang yang bijak sadar sebelum kejadian, tapi orang yang bodoh sadar setelah kejadian. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menjadi orang bijak atau orang bodoh? Saya mau menjadi orang bijak Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, saya ambil pilihan untuk bertobat. Saya tinggalkan semua dosa yang menurut saya dulu sangat enak dan membuat saya tergiur. Tapi saya serahkan seluruh kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan. Dan hari ini saya tidak pernah menyesali keputusan saya untuk sungguh-sungguh bertobat Bapak Ibu. Karena kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, masa depanmu akan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari Bapak Ibu, pejamkan matamu. Dimanapun hari ini Bapak Ibu berada, saya percaya Tuhan hadir di dalam setiap rumah Bapak Ibu. Tuhan tahu kondisi hati Bapak Ibu sebenarnya. Apa yang ada di hati dan pikiran Bapak Ibu. Kalau selama ini di hati dan pikiranmu masih menganggap remeh dosa, engkau bermain-main dengan hidupmu, engkau bahkan berkata, nggak apa-apa, istriku tidak tahu, suamiku tidak tahu, anakku tidak tahu. Siapa bilang Bapak Ibu, semua dosa yang engkau sembunyikan pasti akan Tuhan singkapkan. Hari ini, izinkan Roh Kudus memulihkan, menjamahmu, membersihkan semua yang kau tutupi dalam hidupmu. Ambil keputusan Bapak Ibu untuk rendahkan hatimu. Dan jangan bermain-main dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Tuhan mengulurkan tangannya kepada setiap Bapak Ibu semua hari ini. Dia menawarkan, datanglah kepadaku. Dia memanggil setiap Bapak Ibu. Datang kembali kepadaku. Sadarilah kemalanganmu. Aku Bapamu menerima hidupmu. Biarlah Bapak Ibu semua saudara kita, saudara semua yang sungguh-sungguh dijamah Tuhan hari ini,
engkau sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan melepaskan. Sungguh Tuhan, mata hati setiap umat-Mu menjadi terang hari ini Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan yang masih terikat dosa, yang masih menutupi dosa, yang masih bermain-main dengan dosa, hari ini oleh kemurahan anugerah Tuhan sadar bahwa upah dosa itu adalah maut. Dan hari ini Bapa, kami mau sungguh-sungguh ambil keputusan untuk kembali kepada jalan-Mu. Urapi setiap umat-Mu Tuhan yang ada di setiap tempat rumah mereka masing-masing. Lawatan Tuhan terjadi, roh pertobatan, roh takut akan Tuhan terjadi atas setiap umat-Mu. Hamba-Mu memberkati umat-Mu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.